Jadi apapun komplain, kalau komplain memang ketidaknyamanan, ada kesalahan, oke. Tapi kalau komplain itu ingin menjatuhkan kita, kita juga harus mawas diri. Komunikasi bisnis itu perlu, bukan hanya menjaga produk ataupun melakukan penjualan. Jadi kalau ingin maju, kemampuan komunikasi juga harus baik, terutama handle komplain. Halo sahabat UMKM, bersama saya Freddy Sabang dalam program Belajar Bareng PT Share UMKM Naik Kelas. Kita tahu PT Share atau Surabaya Industrial Estate Rungkut merupakan kawasan industri terbesar, terluas dan terbaik dan punya pengalaman lebih dari 40 tahun. Nah, kali ini selama 3 menit ke depan kita akan belajar bareng dengan narasumber yang sudah ada di depan kita, yaitu Madam Atri. Apa kabar Madam Atri? Luar biasa. Luar biasa. Kali ini kita akan belajar mengenai customer handling. Ya, kita akan tahu mengenai customer handling itu apa sih? Dalam bahasa UMKM, itu kan UMKM itu kan jago dalam memproduksi, kemudian jago dalam market, tapi kadang-kadang mengatasi masalah bersama customer-nya itu yang perlu diajarkan ya. Kira-kira penting nggak sih belajar seperti itu? Ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Oh, gimana? Waktu saya masih baru usaha ya. Nah, waktu baru usaha terus dikomplain. Ini kok kecut, ini kok basi gitu kan. Langsung, ya? Kalau kita nggak punya ilmunya handling komplain, langsung mutung. Karena sakitnya tuh di sini. Betul, sakitnya gitu di sini dan nggak mau jualan lagi itu yang paling parah. Maka dari itu di Bar to and Friend, saya mengajarkan itu supaya mentalnya kuat. Dan tentu ada cara-caranya. Apa itu? Saya jadi tertarik dengan itu. Handling komplain ini kan bagian dari komunikasi bisnis. Betul. Tadi kan handling customer, tapi ini handling customer ya saya nggak enak. Yang komplain. Betul. Kalau mengenai handling customer yang bahagia tuh enak-enak aja. Dipuji. Iya. Bagiannya pelayanan, pengiriman, handling bisa. Nah, kalau dikomplain gimana? Langsung. Apalagi kita nggak punya cara untuk mengatasinya, itu yang paling sulit. Betul sekali. Jadi pelaku UMKM itu harus punya teknik. Nah, menghadapi keluhan, menghadapi ketidaknyamanan. Nah, tujuannya apa? Apa tujuannya? Untuk mengembangkan. Kalau kita dikasih masukan, kan kita pasti koreksi toh. Benar. Nah, sebenarnya handling komplain itu nggak perlu ditakutkan. Jadi menjadi penyemangat ya. Betul. Karena sekali. koreksi dari diri kita ya seperti itu ya. Betul. Karena kebanyakan dari beberapa teman-teman UMKM ketika dikoreksi malah dia menunjukkan ego. Kebanyakan alasan, Nah, itu kalau alasan nggak rasional itu menjadi ya dinilai oleh customer. Dan jadi tidak bagus. Jadi sebenarnya handling komplain itu lebih memperbaiki citra. Dan juga dengan introspeksi usaha. Nah, jadi bisa identifikasi namanya ini kok keasinan. Nah, otomatis kita kalau gitu untuk pelanggan ini kita kurangi garamnya. Pernah nggak punya suatu klien yang mungkin bisa dibilang dia tuh punya pengalaman yang nggak enak lah komplainnya, terus cara ngatasinya gimana? Ya, jadi gini, saat mereka komplain, kita bisa lihat. Komplain sayang apa komplain benci? Ada sayang, ada benci? Ada dong. Kalau sayang gimana? Kalau sayang tuh memberikan masukan supaya diperbaiki. Itu namanya sayang? Betul. Yang benci? Supaya bubar. Ini yang sulit kalau bubar ini. Jadi kita harus bisa melihat ini juga gitu. Jadi sebuah komplain tuh semuanya nggak yang jelek ya. Langsung. Ada yang sayang, mungkin aja kayak saya jualan A, terus kemudian ada yang komplain, Mas ini kok keasinan. Berarti kita belajar bahwa produk kita ini di market nggak diterima seperti itu ya. Atau mungkin ada opsi-opsi yang lain untuk membuat produk yang khusus untuk customer itu, seperti itu. Betul. Jadi penting komunikasi. Itu yang penting. Kalau saya punya usaha itu justru terlalu banyak komunikasi. Namanya pesen puding gitu ya. Ini untuk laki atau perempuan? Betul. Ini untuk berapa orang? Seperti itu.
terus dikirimnya pakai apa. Itu saya lakukan supaya menghindari komplain seperti dengan cara begitu kita juga tahu loh ya mengenai karakter dari customer betul kita. betul. Jadi seakan kata apa ya, sering ya kita ada orderan, oh ini dari Bapak A, pasti kita akan menjauhi larangan yang menganggapkan dia komplain seperti Betul. itu ya. Jadi kan perlu ini komunikasi bisnis ini. Betul. Komunikasi bisnisnya kan mendengarkan dengan baik seperti itu. Memberikan problem solving gitu ya. Mempelajari ini yang saya ajak ngomong ini gimana ini karakter tadi. Seperti itu. Oh, justru seperti itu ya. Kemudian kalau apa namanya langkah-langkahnya seperti apa yang harus ketika terima komplain, haruskah dijawab? Kan ada yang gini, komplain secara langsung atau komplain yang ada katakan via WA atau mungkin DM, itu gimana? Yang pasti kalau kita mau handle, nomor satu adalah cepat. Nek enggak meledak nanti gitu ya. Benar. Jadi harus segera. Jadi nggak pakai ditunda-tunda. Jadi langsung. Karena kan orang marah itu kan harus segera ada pemadam kebakaran. Kalau gitu malah hangus. Jadi harus nomor satu adalah segera mungkin. Segera mungkin banget. Justru itu yang harus segera disampaikan ya. Betul. Jadi tujuan dari handling komplain itu memberikan kesempatan sebenarnya kepada perusahaan untuk mengidentifikasi atau memperbaiki ketidaknyamanan kondisi yang ada dengan mempertahankan langganan. Betul. Justru kalau yang kayak gitu, yang customer yang banyak komplain, itu malah justru yang nanti ketika kita sudah memberikan layanan yang bagus ya, itu malah jadi pelanggan yang loyal kepada kita ya. Betul. Karena justru yang komplain-komplain itu berarti sebenarnya dia itu nyaman dengan produk kita. Cuma tolonglah aku tuh diberi kayak prioritas sendiri, mungkin ada produk yang dia suka. Betul. Jadi ini pengalaman ya waktu saya mengajarkan tentang handling komplain ini kepada pelaku UMKM di Barto and Friend ya. Mereka bisa produksi, bagus mereka. Marketing bagus. Tapi begitu handling komplain, gimana caranya? Ngatasi pemadam kebakaran itu tadi. Jadi memang harus kita pun punya kesiapan mental. Mendengarkan, sabar, mengerti seperti itu. Nah kalau kita nggak mengerti pasti bermasalah. Malah berkelanjutan. Iya. Karena musuhan nanti, gontok-gontokan. Apalagi Nusawu ya. Tipe-tipe customer itu kan kayak netizen kita ya. Pembeli adalah raja. Iya, kadang-kadang efek sosialnya. Oh betul. Karena ketika ini sudah nggak terlayani bagus atau baik, dia akan menyebarkan. Berarti, ojo tuku kono. Iya, betul. Jangan beli di sana. Kenapa? Aku komplain nggak dilayani. Kan betul sekali. Jadi intinya, kalau kita menghadapi komplain itu sebenarnya kayak ting lampu. Langkah untuk maju. Dan nggak boleh langsung dredeg, nggak bisa ngomong. Nah itu sakitnya sampai nggak karu-karuan gitu. Jadi mental ini yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya menjaga produk aja, bukan hanya menjual saja. Tapi bila ada komplain, ngatasinya seperti apa? Sebenarnya perlu nggak sih kalau gini ya, kita ada komplain sama UMKM ya. Di dalam UMKM pasti ada customer yang komplain. Kita sebagai ownernya, pelaku UMKM-nya, yang menangani atau karyawan kita, yang mungkin di bagian admin atau yang terima, ya kan banyak ya yang komplain melalui WhatsApp atau mungkin DM. Itu lebih baik kita yang menjelaskan atau menangani atau ya cukup karyawan aja gitu. Nah ini yang diperlukan, skill ya. Skill komunikasi. Iya. Seperti itu, dan harus punya knowledge produknya, jelaskan kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Nah, dia harus tahu. Mamanya saya tadi di komplain kok ini kecut, mungkin bau gitu kan. Saya merasa saya sudah produk dengan bahan yang bagus, dengan saya coba juga nggak ada masalah gitu, artinya nggak basi begitu ya. Ternyata mungkin saya punya kekurangan. Mayonesnya itu nggak rata, otomatis kan rasanya jadi kecut, begitu gigit kecut, itu dia komplain. Nah gitu.
jangan salah, kadang-kadang itu pelanggan komplain itu sebenarnya bukan masalah kita, kadang-kadang dia punya masalah sendiri. Oh iya, kadang-kadang gini ya, ketika kita mau order ke, kita kan Madam Atur punya produk, saya beli. Ketika saya menuju ke sana ada masalah sama orang ya. Sama pendamping pasangan atau orang tuanya lagi dimarahi gitu ya. Ketika beli ternyata nggak cocok atau apa, kadang-kadang diluapkan ke sering seperti itu ya. Iya, seperti itu. Pernah ada ya pelanggan biasa dia tuh selalu suka repeat order gitu ya. Cuma yang saat itu bilang kecut gitu ya. Ternyata saya tetap terima dengan baik, dengan sopan, saya akan ganti seperti itu. Ternyata begitu saya diberitahu dia sakit gigi. Jadi masalahnya bukan betul. Karena dia pribadi yang punya masalah. Jadi ya. kita ini sebagai pelaku bisnis siap-siap dibuang sampah gitu. Berarti kalau saya bisa bilang sebagai seorang pengusaha UMKM, kita harus bisa menganalisa dulu. Iya, jadi menganalisa dengan positive vibe. Betul, jangan terlalu berburuk sangka dulu. Betul. Siapa tahu mungkin dia ada masalah kayak tadi ternyata giginya sakit. Nah, apa namanya kayak tadi mayonnaise ternyata dia yang. Nah, kemudian saya juga ingin tahu ya Madam Atri ya. Mungkin langkah-langkah supaya UMKM ini tahu. Pasti ada langkah-langkah. Kita kan juga bagian tahu ya karena di dalam dunia UMKM itu kan banyak orang yang belum pernah tahu atau belum belajar mengenai customer handling. Bisa dijelaskan, Bang? Ya, jadi pertama itu adalah kita terima dulu komplainnya. Komplain dulu. Sampai habis. Sampai beliau pertanyaan ngomongnya 10 kalimat, habiskan 10 kalimat dulu. Jadi memberikan kesempatan untuk ngomong. Kita menjadi pendengar yang baik. Kita mendengar yang terbaik. Itu yang pertama. Iya. Terus jangan lupa dengan senyum. Kalau ketemu langsung, ya. Kalau tidak itu ya dengan iya kalimat-kalimatnya juga ditata gitu. Perlu nggak kita ketika dari pihak customer ini by phone ya kita catat keluhannya atau gimana? Iya pasti itu namanya identifikasi masalah. Oh jadi nggak setiap ada komplain ya dianggap pacangin nggak boleh ya? Iya. Dan sebelum itu kita harus minta maaf dulu. Oh, awal kata minta maaf atas ketidaknyamanan, rasanya bagaimana, kita minta maaf dulu. Ya, karena menjaga citra dulu ya. Betul. Terus kemudian apa lagi yang perlu tadi kita petakan masalahnya apa gitu kan, kita dengarkan masalahnya apa, kemudian kita tangani dengan cepat. Ya. Dan tidak kaku. Tidak kaku. Ya sudah, pokoknya gini gitu, mamanya. Ya udah, memang produk saya tuh memang rasanya seperti ini udah standar. Kebanyakan alasan. Oh gitu. Harus kita luwes. Betul, luwes. Seperti itu, luwes. Kemudian? Terus pasti mengatasi solusinya gimana? Solusi problem solvingnya. Ya, oke, baik. Karena rasanya terlalu asin, jadi saya mencatat nanti gitu. Untuk ibu atau untuk bapak nanti akan saya kurangi rasanya, saya sesuaikan. Ya. Terus kemudian lagi? Mungkin? Ada, ya saya ngerepek iki ya, soalnya banyak. Ada, ini kan namanya langkah-langkahnya ya. Kemudian lakukan ekstra perbaikan. Ekstra perbaikan perlu atau pelayanan. Mungkin seperti ada rambutnya. Jadi waktu masak tiba-tiba ada rambut yang. Nanti ada komplimen yang iya, kan kita sudah menjaga sedemikian rupa tapi ya mungkin apes ya seperti itu. Jadi ada rambutnya gitu kan. Ya kira-kira gimana ngatasinya? Nah itu ya. Diganti, memberikan yang baik atau mungkin free ongkir atau iya, atau dikurangi uangnya, dibayar kembali. Seperti itu. Bisa ya. Ya, pokoknya apa yang membuat customer ini terbayar rasa kecewanya itu. Oke, Madam Atri, berarti perlu ya yang namanya ilmu cara berkomunikasi yang baik terhadap customer itu perlu banget ya? Banget ya? Iya. Itu seperti apa yang perlu harus dipersiapkan juga? Iya, sekarang kita aja kalau nggak nyambung gitu, bisa nggak? Nggak. Suami istri, ibu anak, kan komunikasi itu penting. Bener. Berarti komunikasi juga perlu untuk bisnis. Seperti itu ya. Jadi harus punya kemampuan komunikasi ya. Apa sih? Untuk apa sih itu? Untuk mengembangkan usaha. Ya. Jadi lakukanlah
komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif tuh nggak ngomongnya panjang. Umpamanya oke lah, tadi yang komplain ngomongnya panjang dari A sampai Z, panjang, lebar, kali, tinggi, tebal, gitu kan. Nah, iya, tapi lakukanlah komunikasi yang efektif. Jadi sedikit, efisien dan efektif mungkin. Jadi sedikit tapi paham. Katakan customer kita itu komplainnya detail banget. Berarti kita memahami, ya sudah Bu, akan kami ganti, atau mungkin kesan dari pihak kami atau gimana? Mungkin kita jelaskan bahwa ya excuse, tapi excuse-nya efisien, efektif, nggak terlalu banyak. Sebenarnya kita membuat ini sudah sesuai dengan apa caranya, aturannya, standar SOP ya seperti itu. Jadi kita menjelaskan bahwa produk kita tuh kualitasnya seperti itu. Tapi kan ini masalahnya selera seperti itu. Atau kalau saya itu ada jenis puding tertentu itu yang ada yang tidak bisa menikmati. Apa itu? Puding almond. Puding almond. Betul. Ada yang kadang-kadang yang rasanya kok kayak bau obat gitu kan. Padahal sebenarnya tidak ada itu. Karena dia tidak. Nah, itu juga kita harus kan bukan salah kita gitu kan. Mamanya Madam Atri, resepnya diganti dong. Kan nggak mungkin kita. Iya, jadi harus komunikasinya efektif. Itu terus memiliki keterampilan. Keterampilannya itu sopan santun, pemilihan kata yang tepat, intonasinya juga yang welcoming gitu ya, nggak ngamuk terus dibalik ngamuk. Iya, seperti itu. Jadi artinya memahami pentingnya komunikasi. Ya seperti itu ya. Saya rasa ada lagi yang kalau gini, kadang-kadang kita kan sama customer kan ketika ada komplain, kita kan pasti customer kita tunggu turun ya nadanya atau emosinya. Betul nggak? Bener nggak kalau kita agak basa-basi sedikit gitu? Atau justru kita langsung to the point nggak sih? Basa-basi itu kalau marketing ya? Awal gitu kan, memuji dulu, mengetahui karakter, seperti itu. Berarti nggak? Atau perlu atau tidak? Basa-basi dulu? Basa-basi itu mungkin di awal ya, kita perlu greeting gitu. Makanya gini, lagi mau komplain, bajunya bagus, nggak pada tempatnya. Terus kok cantik, make upnya pakai apa? Itu nggak cocok. Itu kan dia udah ngamuk gitu. Jadi kita lebih baik komunikasi yang efektif gitu. Atau mungkin basa-basinya ketika sudah dapat jawaban ya, problem solvingnya, sehingga wah kalau komplain terus cantiknya makin berkurang, itu bisa ya. Nanti bisa-bisa lebih ngamuk. Lebih ngamuk ya. Iya, saya rasa ini agak sedikit kurang ya. Kalau untuk basa-basi itu nggak perlu penting. Ya. Iya, kita efektif aja, praktis aja. Yang penting memberikan solusi yang utama. Memberikan argumen. Terus memberikan alternatif bagaimana mengatasinya. Itu lebih ke persuasif. Persuasif ya. Gimana kalau namanya saya beri ganti gitu kan? Kalau masih nggak mau kan ya memang haknya pembeli toh. Nggak mau gini-gini namanya. Saya minta ganti aja. Ini agak pembelinya agak nggak mau rugi gitu ya. Nanti kalau dijawab gini mamanya, coba tolong dikembalikan, wis entek. Kan nggak mungkin seperti itu. Iya, jadi tentu kalau mau diganti, dikembalikan itu ya jangan sampai habis gitu ya. Nah, seumpama ada kejadian nih Nang Sewu ya, itu di salah satu UMKM yang bisa dibilang ultra mikro ya, karena mereka ketika hari itu jualan habis ya sudah nanti baru pulang lagi ibaratnya ya. Ketika ada komplain kemudian nggak ada produknya tadi, nggak segera dilayani atau tadi gimana ya? Nah itu persuasif, kita kan nggak mungkin melayani hanya untuk satu membuat gitu kan, nggak mungkin ya. Kita akan bisa bilang gini, oh baik saya perhatikan nanti kalau produksi berikutnya atau besok saya akan kirim gantinya, bagaimana seperti itu. Memang mengatasi segera mungkin, tapi mengatasi itu dalam arti bukan bagaimana setelah mengetahui mengidentifikasi masalah, tapi setelah itu akan gimana. Tapi tentu kita menyesuaikan, nggak mungkin maksa-maksa buat besok saya akan kirim seperti itu. Nah sekarang gini kan, komplain itu kan tadi yang ada yang namanya benci sama sayang ya. Kita kan juga perlu menganalisa nggak bahwa ini komplain ini adalah
ibaratnya non sewu, akal-akalannya customer atau gimana? Bisa nggak? Ketika kita menyodorkan produk, ini rasanya kok nggak enak, tapi produknya habis. Penting. Itu gimana? Penting. Kita harus tahu. Nah, kadang dia komplain, tapi beli lagi. Komplain lagi, beli lagi. Ya toh? Iya. Itu namanya komplain sayang itu. Komplain sayang termasuk ya? Mungkin dia biasa komplain lah gitu. Iya. Mungkin nggak ada yang bisa diajak ngomong. Terus komplain aja. Seperti itu. Iya kan ibaratnya kan, kalau katakan komplain katanya kecut ya. Sudah berarti kan ada sisa produk yang nggak dimakan, baru ditunjukkan. Ini loh, baru kita icipi. Oh iya ternyata kecut, ternyata gini. Tapi nyatanya habis baru komplain. Iya, dia sengaja minta lebih mungkin ya seperti itu. Nah itu yang repot juga ya. Tapi memang ada juga yang komplain yang menjatuhkan. Nah itu yang benci kita benci gitu kan. Ya. Jadi dia mengharapkan mungkin produk kita itu tidak sebagus ini, ya gitu. Gimana produk kita itu jadi menurun, tidak enak, dan nggak ada pembelinya akhirnya. Oh gitu. Bisa. Jadi kita kalau kita sebagai pelaku bisnis kita harus lihat. Kita punya standar seperti ini. Iya. Nggak mungkin kita merubah. Iya. Seperti itu. Sering di beberapa UMKM ya, sering kami ketemu itu gini, ketika beliau ini jualan, kemudian mbok rasanya itu produk asin. Regane jual larang-larang macam mahal. Akhirnya pihak pelaku UMKM ini menuruti apa kemauan dari. Akhirnya apa? Ketika sudah diturutin bukannya malah naik, penjualnya makin menurun. Ya. Itu termasuk yang benci juga ya. Jadi gini, kalau kita dikomplain, ya kalau kita usaha, itu kita harus happy. Betul. Pembeli happy, kita juga happy. Jangan komplain kita berubah terus tapi akhirnya kita nggak happy. Mau dikomplain, harganya kok mahal, kita turunkan. Harganya kok mahal, kita turunkan. Kita kan akhirnya kita kerja tapi kita nggak punya profit. Ya kita kan iya nggak boleh seperti itu. Kita harus memberikan argumentasi gitu. Oke, kalau pingin murah, saya beri ukurannya lebih kecil. Tanpa mengurangi mutu. Betul. Kalau mutu itu nomor satu. Iya, kita nggak boleh goyah dengan mutu. Kan ada standarnya atau ada kurasi. Betul kan? Jadi istilahnya kita usaha itu sudah melewati trial and error. Jadi apapun komplain, kalau komplain memang ketidaknyamanan ada kesalahan, oke. Tapi kalau komplain itu ingin menjatuhkan kita, kita juga harus mawas diri. Betul. Kadang-kala gini, ini yang penjual yang ada di mungkin yang belum pernah keluar gitu ya, mainnya di tengah tetangga. Itu ketika dikomplain kemudian kok beda rasa, beda ini, lama-lama dia nggak punya pelanggan nambah gitu loh. Berarti kalau bisa disimpulkan seperti yang pernah di dalam ilmu marketing, berarti sebenarnya mereka itu bukan market kita ya. Betul. Ya kita harus abaikan. Abaikan. Berarti justru yang mereka yang komplain ini sebenarnya ya kalau masalah harga ya kamu nggak bisa beli punya saya, berarti kamu bukan market saya. Betul. Ya kita abaikan, kita kasih argumentasi bahwa harga kita tuh dengan kualitas yang seperti ini. Kayak yang ada yang penjual itu puding abon ya. Kalau di Surabaya belum pernah ada ya puding abon. Tapi ketika di luar Surabaya ada yang hal seperti ini, maka dari itu berarti market saya belum terbentuk di Surabaya gitu ya. Bukan terus kemudian dicoba kemudian error, nggak mungkin mau bikin lagi, jangan seperti itu ya benarnya. Ya kita tinggalkan customer atau pelanggan atau pembeli yang tidak membangun kita. Kita harus melihat dia membangun kita apa enggak. Atau mungkin mengacaukan kita. Nah itu kan sekarang persaingan banyak. Bisa saja dia nggak suka dengan kita maju gitu kan. Mungkin diharapkan kita pakai resep yang berbeda gitu kan. Tapi akhirnya kualitasnya jadi ya itu. Nah, itu bukan sesungguhnya, maksudnya dia kalau dia komplain itu justru sebenarnya intinya harus untuk memajukan, mengembangkan. Kita tuh semakin berkembang. Nah, berarti dalam hal ini gini ya,
Kalau komplain mengenai non-sewu kualitas produk, mungkin bisa kita sesuaikan resepnya ya. Tapi kalau komplain mengenai layanan, berarti segera kita perbaiki. Iya, iya pasti. Kalau pelayanan itu kan artinya dia, kita datang terlambat. Nah itu harus kita antisipasi. Itu jangan sampai, segera, kan ada ini pengusaha itu yang sudah dicap gitu, mesti telat. Mesti telat. Wah itu. Kirimannya mesti telat. Iya, jadi harus diantisipasi. Kan itu kita harus koreksi toh. Betul. Jangan kemarin telat, berikutnya telat gitu. Ke pelanggan ini telat itu jangan. Jadi malah. Nah, jadi komplain itu justru untuk membangun kita gitu ya. Jangan sampai ada komplain yang selalu telat. Nah, itu kan nggak baik jadinya. Jadi kalau yang mengenai komplain mengenai resep atau rasa perlu kita pikirkan ulang ya. Iya, harus kita pikirkan ulang. Karena kita sudah punya ciri. Boleh kamu merasakan produk yang sama beda rasa, tapi inilah produk saya. Iya. Seperti itu ya. Artinya kalau selera oke lah, tapi kalau dia mengatur kita seperti akhirnya kita tidak memakai resep itu lagi, andalan itu yang sebenarnya banyak orang yang suka, nah itu kita pikirkan lagi. Jadi nggak semua komplain itu. Betul, kita ikuti. Ya, kita pertimbangkan. Yang di dalam ini yang perlu kita laksanakan adalah cara mengatasi atau permasalahan itu ya, bukan langsung kita tangani, merubah dan sebagainya seperti itu. Betul. Nah, kalau mengenai komunikasi sudah. Nah, kemudian kalau seumpama komplain itu sampai nggak terselesaikan, apakah menjadi PR seorang pelaku UMKM? Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Masalah harus diselesaikan. Karena efeknya nanti. Betul, ketidakpuasan. Ketidakpuasan ya. Iya. Meskipun katakan ada customer yang sudah kita kasih komplimen, kita kasih ini, aku nggak terima, aku nggak mau. Kita cek. Bagaimana kalau saya ngatasi seperti ini, apakah sudah puas? Seperti itu kan ada tingkatannya. Kalau belum, ya kita ulang lagi ya. Apa gitu kan. Sehingga customer itu merasa sudah tertangani. Ya kita cek. Kalau saya ngatasi seperti ini, bagaimana sudah cukup, sudah melegakan, seperti itu. Kalaupun ada PR ya segera dicarikan solusinya ya. Iya, carikan solusinya. Meskipun solusi itu belum bisa kita dapat gimana? Kan ada perjanjian maunya. Oke, baik. Saya akan penuhi kapan seperti itu. Yang penting ada kewajiban kita. Betul. Untuk ada problem solving lah. Problem solving, nah itu. Seperti itu. Nah di sini ini memang banyak ya yang kita rasakan di para UMKM. Memang ya kita tahu lah jenis-jenis dari customer itu nggak bisa kita terka. Betul, nggak sama. Iya, ada yang menerima kita sampai loyal, ada yang baru nyicipi sudah memberikan kesan yang kurang baik. Gampang protes. Betul. Protes. Ada yang baru tahu harganya sudah. Iya. Padahal dia belum pernah tahu rasanya. Betul. Kadang-kadang ada produk yang sama, kita Apple ya kadang-kadang ketemu, sebenarnya wah, itu larang itu nggak masuk akal harga segitu, kadang-kadang seperti itu. Ya, cara komunikasinya seperti gini. Kok harganya mahal? Nah, seperti itu kan. Kita jangan bilang mahal, memang harganya tinggi. Tapi kita ada loh harga yang murah. Sing cilik mau. yang penting itu ya. Iya toh, ukurannya kecil gitu. Karena kan nggak mungkin kita usaha tapi kita grundel gitu loh, nggak mungkin. Usaha nggak bisa maju-maju gitu kan. Enak di pembeli, nggak enak di pengusaha gitu kan. Kasih harga yang sama mahal ya, tapi itu banyak sebenarnya. Banyak ya. Ya Mas Freddy, banyak. Orang-orang kayak gitu tuh banyak ya. Itu menjadi apa ya? Tadi ya menjadi penyemangat kita atau harapan saya mengajar di Barto and Friend ini itu kesiapan mental seorang pelaku bisnis itu ada gitu loh. Kemampuan argumen, kemampuan komunikasi itu juga berkembang karena kemampuan komunikasi itu hasil dari belajar. Betul. Jadi kalau nggak belajar ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, harus belajar. Nah itu. Jadi bersyukur sekali
yang pelaku UMKM itu mengikuti Bartu and Friend UMKM di situ. Wah, ternyata 30 menit ini, wah, begitu cepat. Nggak cukup ya? Iya. Oh, saya ngajar di itu kelas 3 jam. 3 jam. Oh iya. Oke, untuk menutup mungkin ada closing statement untuk para sahabat UMKM, monggo silakan. Ya, komunikasi bisnis itu perlu, bukan hanya menjaga produk ataupun melakukan penjualan. Jadi kalau ingin maju, kemampuan komunikasi juga harus baik, terutama handle komplain seperti itu. Bagaimana memuaskan dan handling komplain itu justru untuk mengembangkan bisnis. Wah, ini sangat bermanfaat ya bagi sahabat UMKM ya. Baik, untuk pertemuan ini kita akhiri yang ada materi ya. Dan kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain masih di dalam program belajar bareng PT SIR UMKM naik kelas. Terima kasih.